lagi sama aku Tiwi di Manjabiri Podcast. Nah, sesuai janji aku kemarin-kemarin, kita masih bakal ngebahas tentang bergerak atau tidur hadapi COVID-19. Jadi kali ini aku udah bareng seorang penyintas COVID-19 di Kota Pematang Siantar. Abang ini salah satu penyintas yang pernah ngelakuin isolasi mandiri. Kita langsung kenalan aja, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Sekarang kerjaannya di mana dan sekarang gimana sih kondisinya? Oke, selamat sore. Saya salah seorang penyintas COVID di Kota Pematang Siantar. Nama saya Gopsu Situmorang. Saya bekerja ASN dan sebagai tenaga pengajar di SMP Negeri 3 Pematang Siantar. Saya berdomisili di Jalan Deltani di Gang Cabe di Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur. Jadi kemarin abang tahu abang positif COVID itu waktu kapan itu bang? Dan gejala-gejala yang abang rasain itu gimana? Oh iya, saya akan cerita sedikit banyaknya kronologis begitu ya. Iya. Kronologisnya sampai saya terpapar COVID-19 ya. Awalnya itu pada tanggal 19 Juli istri saya mulai merasakan gejala dari batuk. 19 Juli batuk dan akhirnya dia merasakan seluruh gejala dari COVID-19. Awalnya saya kurang percaya itu COVID. Karena saya tidak menyangka COVID itu akan singgah di rumah saya gitu loh. Kok saya yakin nggak akan singgah di rumah saya, walaupun memang istri saya itu juga seorang SM yang selalu kontak dengan masyarakat luas. Kebetulan istri saya bagian bansos, bantuan sosial di kantor camat, dan dia selalu memang kontak dengan manusia gitu ya. Tapi saya yakin karena memang pekerjaan istri saya sosial, saya yakin Tuhan juga akan menjauhkan COVID gitu. Makanya saya nggak yakin istri saya itu kena COVID tanggal 19. Kemudian sesudah istri saya kena gejala, saya juga semakin bingung. Kok lama banget sembuhnya ya, sampai seminggu. Istri saya itu biasanya kayak Wonder Woman, nggak pernah sakit. Istri saya itu sebenarnya Wonder Woman ya. Kerja, pergi pagi, pulang petang. Pagi subuh masak di rumah, sore pulang kerja, ngurusin anak-anak, Wonder Woman. Tiba-tiba sakit begitu terpapar. Kemudian tanggal 24, saya langsung pepet seorang kepala puskes sampai istri saya di swab, dan akhirnya mendapat hasil positif. Walaupun masa kritis sudah lewat tuh, hari Sabtu saya juga swab negatif. Ternyata Sabtu malam sesudah saya melatih renang, saya langsung merasakan gejala dari COVID-19 ini, mulai tenggorokan, hidung dan telinga saya sepertinya meradang gitu ya. Kemudian hari Senin saya langsung demam tinggi 40 derajat Celcius, demam tinggi, dan saya mulai konsumsi obat. Memang sih sebelum saya demam tinggi saya sudah konsumsi obat. Konsumsi obat yang karena demam? Yes, Itu hanya biasa yang abang konsumsi? iya, bukan sih. Saya karena belajar dari keadaan istri saya, hanya meradang, wah udah kena COVID lah ini. Udah kena COVID, karena sangat mustahil apabila kita satu atap dengan orang yang terpapar, sangat mustahil kita bebas dari situ. Saya memang sudah pasrah, ikhlas loh gitu. Karena istri saya terpapar, ya udah saya ikhlas lah, kalau maupun saya terpapar. Ikhlas saja mengurus loh. Saya mengurus dengan seorang anak gadis di rumah. Mulai dari minggu malam, saya sudah konsumsi obat deh. Obat istri saya itu langsung saya konsumsi, karena saya tahu ini pasti dia sudah singgah ke tubuhku gitu loh, sudah mampir. Saya langsung konsumsi obat. Kemudian hari Senin jam 3 demam saya turun. Tetapi hidung saya separuh masih tertutup. Angin dan semut pun tidak bisa lewat. Sampai ke tanggal 2, sampai ke hari Jumatnya saya swab di salah satu rumah sakit swasta dan hasilnya positif. Walaupun kritis saya sudah lewat begitu, Adi. Jadi waktu abang dinyatakan positif, abang cek ke rumah sakit nih. Yes. Terus apa anjuran dari rumah sakit ke abang? Nah, anjuran dari rumah sakit swasta itu, ketika saya swab dapat hasil positif, sebenarnya hati kecil saya itu
meminta rumah sakit itu akan memberikan simpati atau berupa obat ya kepada saya gitu yang positif gitu. Karena saya swabnya bukan ke Ramayana, saya swab bukan ke Sujui kan. Kalau saya mungkin swab ke Ramayana mungkin mereka nggak akan bisa kasih obat tuh. Tapi saya swab ke rumah sakit. Nah, tetapi hanya anjuran dari seorang dokter hanya mengatakan seperti ini. Oh, Bapak positif ya, ayo silakan masuk ke ruangan. Saya masuk tuh. Nah, terus seorang dokter bilang begini, Bapak, sesuai dengan anjuran pemerintah, kalau Bapak positif COVID, kita sediakan rumah singgah atau isolasi di rumah sakit. Terus saya jawab, saya isolasi di rumah aja. Tetapi seorang dokter itu tidak ada menawarkan, Bapak ini resepnya silakan diminum ya 3 kali sehari, tidak ada. Mereka hanya menyarankan untuk isolasi di rumah singgah atau di rumah sakit. Jadi nggak ada disarankan obat yang harus dikonsumsi gitu. Ditanya gejala-gejalanya yang Bapak rasain gitu nggak? Nothing, no. Tidak ada. Terus balik lagi soal gejala tadi Abang. Gejala yang dirasain sama istri Abang sama yang Abang rasain itu sama atau enggak? Sebenarnya berbeda. Oh beda? Berbeda. Gejala dari istri saya itu kayaknya dia sudah kena ke gejala berat. Karena kalau istri saya keluar dari kamar seperti pendekar mata satu. Dia pakai ikat kepala, tinggal dia tidak punya samurai. Kalau dia punya samurai sudah jadi pendekar, Superman dia atau Batman. Cuman dia hanya ikat kepala, tetapi ikat kepala matanya sudah sayu deh, begini. Sudah menciut matanya melihat dunia, dia nggak sanggup lagi untuk hidup pada saat itu. Tetapi kalau gejala saya hanya demam tinggi 39,8, kemudian separuh hidung saya sebelah kiri tersumbat, penciuman, dan perasa saya hilang. Itu saja. Tapi kalau istri saya semua gejala yang ada di COVID itu semua masuk ke tubuh dia. Itu dia. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut di segmen kedua. Tetap stay tune di Manjabiri Podcast. Oke, kita bahas lagi bareng seorang penyintas COVID. Oke Bang, tadi kita udah ngomong-ngomong soal Abang ke rumah sakit untuk tes dengan hasil yang positif. Terus Abang setelah mendapatkan hasil positif terus dianjurkan untuk rumah sakit atau rumah singgah untuk isolasi. Jadi Abang memilih untuk di rumah. Yes. Isolasi di rumah. Jadi Abang dari rumah sakit itu Abang langsung isolasi di rumah. Yes. Sebelum saya swab juga positif, saya sudah merasa kalau saya positif karena saya sudah isolasi semenjak istri saya isolasi begitu. Oh, jadi karena istri Abang isolasi, Abang juga isolasi? Iya, menghargai masyarakat sekali ini. Termasuk anak Abang juga di rumah berarti? Anak saya langsung saya ungsikan ke rumah keluarganya gitu. Jadi Abang balik ke rumah isolasi itu selama berapa hari Bang? Akhirnya saya isolasi sejak saya punya gejala sampai ke 14 hari. Hari ke-14? Iya. Jadi selama Abang isolasi itu kan Abang nggak bisa kemana-mana kan? Yes. Jadi untuk kebutuhan Abang sehari-hari, untuk makan atau apa mungkin yang butuh untuk dibeli dari luar atau obat-obatan itu gimana Bang dapatnya? Sebenarnya ada beberapa orang yang menjadi orang-orang berjasa selama saya isolasi dan istri saya ya. Kalau sebelumnya memang sebelum saya tahu istri saya positif, kita masih memasak di rumah sendiri begitu toh. Tapi semenjak saya tahu istri saya positif dan saya juga positif, itu gerbang rumah, pintu rumah semuanya tertutup rapat. Dan ada beberapa memang orang-orang yang berjasa, termasuk ada dari ipar saya dan adik perempuan saya yang memasak selalu pagi, siang, malam selalu mengantar makanan. Kemudian sesudah saya seperti itu, saya membuat berita di Facebook, FB untuk grup anak siantar tentang bagaimana penderitaan saya, bagaimana saya menghadapi COVID, bahwasannya saya tidak malu dengan COVID. Sewaktu saya itu masukkan ke dinding Facebook, adalah seseorang memang yang sangat berjasa di hidup saya langsung menawarkan saya, Bang, siap bergabung dengan kita, grup Isoman Siantar. Siap Bang, saya siap. Semenjak saya bergabung di situ, adik, grup Isoman Siantar itu selalu stay dan care dengan saya ya. Memang semenjak itu imun saya naik, adik. Iya, sebenarnya orang yang kena COVID itu apabila tidak diperhatikan makin hancur. Iya ya. Hancur banget karena memang
Saya pikir saya Superman selama ini, orang kuat benar gitu ya. Tetapi saya sudah singgah COVID dengan saya butuh perhatian, jadi jablay gitu loh. Jadi apa? Meriang, merindukan kasih sayang gitu loh. Butuh perhatian. Butuh perhatian gitu. Padahal sudah ada istri toh 1 atau mungkin butuh istri 5 gitu jadi perhatian. Saya jadi butuh perhatian, semenjak diperhatikan Isoman Center itu kayaknya ilmu saya puji Tuhan benar-benar naik adik. Semenjak itu saya memang merasa ternyata aku masih berharga hidup, masih banyak memperhatikan aku. Banyak yang sayang ya? Iya, masih banyak yang sayang. Beberapa bantuan turun, telepon, WA dari salah seorang dari tim itu, bagaimana abang, sudah bagaimana keadaannya, apa yang abang butuhkan. Bahkan pernah saya meminta sayuran. Biar saya bersaksi di sini aja ya. Saya pernah meminta sayuran karena memang ambeien dalam saya kambuh karena konsumsi vitamin dan BAB saya tidak lancar. Saya di situ kaget. Grup Isoman Center itu kasih sayur bayam 1 kantong plastik besar yang sudah dipetik adik. Istri saya aja malas metiknya itu. Sudah dipetik sayur bayam itu, aduh memang benar-benar, aduh saya memang berdua apa saja memang sama Tuhan luar biasa itu. Biasanya ambeien saya itu susah sembuh, tetapi sesudah saya konsumsi itu sayur bayam puji Tuhan sampai sekarang sembuh, tak pernah mengeluarkan BAB darah lagi adik. Karena berkat itu ya Bang? Karena berkat itu memang luar biasa yang memberikan itu, memang kurasa benar-benar ikhlas ya. Ikhlas ya Bang? Iya, tulus hati. Jadi karena Abang isolasi, obat-obatan Abang dapatnya gimana Bang? Untuk kayak gejala yang Abang rasain untuk mengurangi itu, kan dari rumah sakit tadi Abang bilang nggak ada dikasih saran Iya. gitu kan obat apa gitu. Jadi dari mana Abang dapatnya tuh? Sementara kan ada keponakan saya farmasi di di Jakarta, saya langsung telepon beliau itu, kasih konsumsi obat. Tetapi anak saya 2 terpapar, saya telepon dari salah satu grup Isoman Center, langsung beliau itu ini obatnya, dan diantar ke rumah. Dan sampai sekarang puji Tuhan sembuh, tidak harus berobat kemana-mana lagi. Gitu ya Bang. Iya. Jadi di grup apa sih antar peduli isoman Iya, itu ya Bang? Ada dokter di situ yang ngasih kayak apa gejalanya, baru Iya. minum ini. Yes. Jadi tim dari Center Peduli Isoman itu yang beli Iya, terus ngantar ke rumah. antar ke gitu. rumah. Oh gitu. Terus akhirnya bisa sembuh, Abang tahu itu dari mana gitu kan? Karena kan ini Abang udah bisa beraktivitas nih, berarti kan Abang udah negatif gitu Yes. kan? Abang udah bisa ngelakuin aktivitas kayak biasa. Itu Abang gimana? Gejala yang Abang rasain sekarang sama yang kemarin waktu isolasi itu gimana Bang? Iya, memang kalau untuk seperti itu kita memang wawasan kita harus luas, terus pergaulan kita juga harus luas. Karena kalau memang untuk ilmu sendiri tidak akan bisa. Itu saya dapatkan juga ilmu itu dari Center Isoman. Di Center Isoman itu di-share semuanya bagaimana sebelum terpapar COVID, bagaimana selama terpapar COVID, bagaimana sesudah terpapar COVID. Di grup itu dibahas sesudah terpapar COVID sekian hari, apabila tidak punya gejala, Anda tidak perlu lagi swab atau PCR seperti itu. Kalau memang tidak punya gejala. Tetapi kalau Anda masih punya gejala, silakan tetap isolasi mandiri. Seperti itu. Tapi bukannya harus swab lagi ya Bang, biar kita tahu kalau kita memang benar-benar udah negatif gitu? Sebenarnya untuk lebih abdol memang harus swab. Tapi karena saya tidak punya duit, saya tidak swab. Waktu saya swab positif di salah satu puskesmas, mereka tidak ada menyarankan saya nanti sekian hari Bapak datang lagi ya. No, Nggak ada ya? nggak ada. Ya udah, saya merasa sehat sendiri aja lah, orang saya tidak punya duit. Oke deh teman-teman, kita lanjut di segmen ketiga. Oke, Bang, jadi karena Abang COVID nih kan, Abang seorang ASN, Abang isolasi. Jadi tetangga-tetangga, Abang tadi bilang Abang dibantu sama keluarga, sama tim dari Center Peduli Isoman. Tetangga-tetangga Abang ada nggak kayak, berjemur ya gitu, atau apa gitu ketika Abang berjemur atau gimana gitu? Atau mereka malah kayak mengucilkan, kita kan nggak tahu juga gitu kan pola pikir orang ini. Nah, Gimana tuh Bang? iya. Kalau untuk masyarakat ya, saya tidak bicara masyarakat luas ya. Saya bicara masyarakat di sekitar saya aja dulu ya. Masyarakat di sekitar saya itu, saya bingung menentukan mereka itu kurang edukasi atau mereka sombong, saya nggak tahu. Semenjak kami terpapar satu rumah, tidak ada yang menyapa, bahkan lewat dari depan rumah saya juga sangat jauh dari gerbang.
Saya rasa kalau mereka bisa buat jembatan layang, mungkin mereka lihat jembatan layang. Jembatan layang. Tidak di depan rumah saya gitu loh. Bukannya kena kan padahal. Iya. Makanya saya juga di situ bingung. Ini masyarakat kurang edukasi atau bagaimana ya seperti itu. Jadi apa merasa terkucilkan? Jadi saya merasa terkucilkan lah. Kok saya merasa terkucilkan, saya begitu ganteng ya? Kok dikucilkan gitu loh. Padahal biasanya saya fansnya emak-emak gitu. Hanya lewat emak-emak pasti saya disapa. Kok kali ini enggak gitu loh. Apa karena Covid gitu. Iya Bang. Harusnya kan kayak Abang bilang tadi, butuh disemangatin, bukan Benar. malah dijauhin. Iya gitu kan. benar. Tapi kan nggak mungkin kita bilang, Bu semangatin saya dong. Kan nggak mungkin deh. Iya juga ya. Iya ayo Bu support saya yuk. Emangnya main bola ya? Nah begitu memang. Bahkan gimana saya bilang ya? Untuk menyapa juga mereka takut. Mereka kira kalau mereka menyapa, virus-virus terbang dari mulut saya langsung ke dia gitu. Mereka diem anteng aja lewat. Padahal saya sudah duduk di teras rumah gitu. Minimal ditanya ya kan Bang. Minimal ditanya, udah sehat Pak Guru begitu. Ini diem aja deh. Kayaknya kita, aduh, benar-benar tidak berharga lagi nih di dunia. Jadi harapan Abang lah setelah yang Abang rasain selama isolasi, yang Abang udah cukup lah penderitaan karena COVID itu ya kan Bang. Jadi apa harapan Abang untuk teman-teman di luar sana, saudara-saudari kita yang mungkin saat ini lagi isolasi mandiri, yang sekarang mungkin lagi ngerasa dikucilkan mungkin dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, itu harapan Abang apa Bang? Iya. Tapi sebelum harapan saya bisa kasih imbauan saya masyarakat luas dulu ya. Boleh Bang. Sebenarnya, iya karena memang semangat seorang yang terpapar itu datangnya dari masyarakat sekeliling. Masyarakat sekeliling itu banyak, keluarga, tetangga, bahkan satu kecamatan, kelurahan, se-RT juga itu perlu. Oke. Buat masyarakat se-Indonesia, khususnya masyarakat Kota Pematang Siantar, apabila ada tetangga atau teman kita memang yang terpapar COVID-19, itu bukan untuk dijauhi, tetapi untuk diperhatikan. Walaupun mereka terpapar COVID, kita bisa dekat, tetapi jangan dekat sekali, tetapi harus tetap protokol kesehatan. Saya sampai hari ini tidak pernah mendengar ada korban dari gugus tugas meninggal karena COVID. Kenapa? Karena memang mereka stay prokes. Pada saat penguburan juga tidak ada yang saya dengar meninggal, yaitu tukang gali kubur. Bahkan pengangkat peti mati juga tidak ada meninggal. Kenapa? Karena mereka taat prokes. Jadi buat masyarakat khususnya Pematang Siantar, saya sebagai penyintas COVID, saya alumni, saya bukan untuk mengemis perhatian saudara, bukan, tetapi marilah mengerti dengan penderita gitu loh. Bukan untuk dijauhi. Dan penyintas COVID, penderita juga tidak meminta apa-apa dari Anda. Hanya perhatian dan jangan dijauhin gitu loh. Itu aja harapan saya dari masyarakat khususnya Kota Pematang Siantar. Terus bagi teman-teman saya yang sedang terpapar isolasi mandiri, rumah singgah ataupun di rumah sakit, percayalah, COVID itu hanya menumpang tinggal selama 10 hari saja dalam tubuh kita. Hanya menumpang tinggal, COVID-nya bingung mau tinggal di mana. Menumpang tinggal aja 10 hari, tetap percaya pasti sembuh. Percaya pasti sembuh, sigap, istirahat, makan bergizi, berjemur, dan kuatkan imanmu kepada Tuhan. Percaya pasti sembuh. Ingatlah sekali lagi, hanya menumpang lewat hanya 10 hari kalau kita memang bekerja keras untuk mengusir dia dari tubuh kita. Oke, saya percaya saudara-saudara yang sedang terpapar, semangat, bisa lewat semuanya. Tidak ada yang kekal. Penyakit semua lewat, bahkan kita juga tidak kekal di dunia ini. Apalagi itu si COVID-19. Oke teman-teman, itu tadi udah kita dengarkan cerita dari seorang penyintas COVID yang luar biasa semangatnya. Jadi untuk teman-teman juga yang ada di Kota Pematang Siantar, apabila mengetahui informasi mengenai saudara-saudarinya sedang isolasi mandiri, boleh hubungi Siantar Peduli Isoman. Mana tahu membutuhkan bantuan yang tidak bisa untuk dikerjakan sendiri atau ada yang membantu, Siantar Peduli Isoman tetap siap untuk membantu teman-teman di rumah yang sedang isolasi mandiri. Tetap semangat, kita yakin Siantar bebas COVID-19. Sampai ketemu di episode berikutnya. Horas!